itu mungkin ada untuk kelas A ada pop quiz ya. Terbaca nggak? Pop quiz gitu ya. Nah, itu pop quiz itu kenapa ada seperti itu? Itu dari cloning ya, dari cloning. Jadi cloning itu dari materi tahun yang lalu itu di cloning atau digandakan, dimasukkan ke learning tahun ini. Jadi materi-materi atau ujian-ujian tahun yang lalu itu masuk lagi ke sini, menyesuaikan gitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada instruksi dari dosennya, nggak usah dilakukan gitu ya, kecuali kalau ada instruksi dari dosennya. Untuk materi, kalau di kelas A itu memang ada materi dari Bu Fitri berupa PowerPoint. Nah, untuk materi dari saya yang untuk hari ini gitu ya, PowerPoint itu materi Bu Fitri tahun yang lalu gitu ya. Nah, bisa untuk hari ini karena saya ngajar bisa dilihat di ada materi ya, khusus ya, materi pertemuan satu judulnya untuk kelas A dan B. Berarti kelas A dan B nanti bisa dilihat di sana ya. Ini materi yang akan saya sampaikan ini. Ini kita lihat materinya. Cukup banyak materinya. Bentar ya. Hmm, belum kelihatan ya. Nah, ini untuk materinya kita akan membahas tentang luas dan volume dari bangun geometri ya. Di sini ada banyak ya istilah-istilah nanti bisa dibaca asal kata geometri itu dari kata apa, dari kata ya apa, dari bahasa Yunani ya geos dan metron ya ini bisa dibaca. Nah, terus ya dalam geometri ini bisa dikenal ya tiga unsur yang tidak terdefinisi yaitu titik, garis dan bidang. Nah, kalau titik itu dia hanya memiliki tidak ini ya, sebuah titik itu hanya memiliki posisi, jadi dia tidak mempunyai panjang, lebar atau tebal ya. Nah, titik itu biasanya dimodelkan dengan noktah ya, noktah pada peta yang menunjukkan letak sebuah lokasi. Biasanya dinamai dengan huruf kapital misalnya ada titik, ada A, ada B gitu sampingnya ya. Nah, dan seterusnya. Selanjutnya garis ya. Garis itu adalah titik yang membagi segmen sama panjang. Jadi dia merupakan kumpulan titik-titik ini. Ini nah seperti ini ya. Dari A dan B namanya garis AB. Jadi ini ada segmen AB ya. Ya, ini hanya memiliki panjang. Jadi garis itu hanya memiliki panjang, dia tidak memiliki lebar atau tebal. Panjangnya bagaimana? Panjangnya sebenarnya tidak terbatas ya. Jadi di sini bisa dipanjangkan ke kiri, ke kanan gitu ya. Nah, dan seterusnya. Ini cukup. Nah, ini ada sudut ya. Ini ada sudut. Tahu ya sudut itu dibentuk oleh dua buah sinar ya. Ini ada sinar G1, G2 ini namanya sudut A. Ya. Saya jelaskan cepat-cepat aja. Nah, ini besar sudut ini bisa dinyatakan dalam radian ataupun derajat ya. Ini ketentuannya ya. Kalau derajat kan ada bulat-bulat gitu ya. Nah, ini 1 derajat sama dengan 1/360 kali putaran keliling lingkaran. 1 menit ini lambangnya pakai aksen ya. Itu sama dengan 1/60 derajat. 1 detik itu double aksen sama dengan 1/60 menit atau kalau dijadikan derajatnya menjadi 1/360. Nah, dengan kata lain ini tegalnya. Ini ada beberapa contoh. Contoh untuk menyatakan besar sudut. Ini 15 derajat, 30 menit, 45 detik ya. Nah, ini dalam 1 desimal. Jadinya seperti ini. 15 ini 30/60 karena dia menit ya. Ini karena dia detik jadi dibagi 3.600. Nah, ini bukan pakai nol ya, maksudnya dalam bentuk derajat ya. Nah, jadi seperti ini. Ini dihitung ya, 30/60 itu kan 0,5. Ini nanti dihitung hasilnya segini. Kalau dijumlahkan ini dalam bentuk derajat. Terus ada beberapa juga sudut ya. Sudut itu ada 3 macam. Ada namanya sudut lancip yang kurang dari 90. Ada sudut siku-siku dia tepat 90 dan sudut tumpul ini di antara 90 dan 180. Nah, ini ada sudut pusat lingkaran. Nih ya, saya dibaca di sini. Ini bisa di ya. Ini udah dirancang ya supaya kalian bisa belajar sendiri ini apa materinya ya. Bisa dipelajarin sendiri nanti nih turunan-turunan rumusnya udah cukup jelas di sini ya.
bagaimana menyatakan. Nah, ini ada segi banyak ya. Segi banyak istilahnya itu adalah poligon, itu nama lainnya ya. Bidang yang dibatasi oleh segmen garis. Jadi ada segmen garis yang sisi-sisinya sebagai sisinya. Jadi kalau seperti ini segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, segi 5. Kalau ini segi 3 ya. Dan seterusnya. Ini di sini ada nih segitiga sebarang ya. Nih panjang sisinya sebarang nih ya. Ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu bukan berarti bentuknya kayak gini, bukan. Jadi segitiga sama kaki itu kalau dua sisinya ada yang sama panjang. Jadi kalaupun dibalik gitu ya, yang lancipnya ini ada di bawah atau yang sisi-sisinya ini ada di atas dan di bawah, itu walaupun dia tidak berbentuk kaki, tapi tetap segitiga sama kaki. Yang penting dua sisinya sama ya. Dua sisinya sama. Nah, terserah nih mau diputar-putar seperti apa, yang penting dua sisinya sama nih. Kalau segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama. Ini harusnya ini ada lagi ya, di sini ada dikasih tanda ya, ini kurang tandanya. Biasanya pakai garis-garis ya, dikasih nokta atau bentol-bentolan seperti ini juga. Kalau seperti ini kan sama nih ya. Jadi di sini ada penanda lagi ya. Dari ketiga sisinya sama. Tadi segitiga tumpul dan lancip sudah dibahas tadi ya. Ini jajaran genjang bukan suatu yang yang baru. Jajaran genjang itu dua sisinya sejajar ini ya, terus sudutnya yang berhadapan sama besar ya. Nih, dua sisi yang sejajar itu sama panjang, nih. Dua sudut yang berhadapan sama besar ya. Terus empat persegi panjang nih ya. Nih, empat persegi panjang. Ada juga, nah ini hubungannya ya, hubungannya. Ada trapesium. Trapesium itu apa? Kalau kita kan suka bingung trapesium itu apa ya. Kalau trapesium itu, ini trapesium segi 4 ya. Dia memiliki dua buah sisi yang sejajar ya. Terus ini luas segitiga, udah tahu ya, luas segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah alas kali tinggi. Nah, ini ada rumus sinus. Ini pelajaran kita SMA nih ya. Ada juga rumus aturan sinus, ada juga aturan cos nanti ya. Ini bisa dilihat di sini penurunannya. Nah, ini rangkumannya untuk sudut tumpul. Nah, ini ada sifat ya. A per sin A. A ini sisi ya. Nah, ini yang perlu diketahui untuk memberikan sisi ya, nanti mahasiswa nggak tahu nih ya. Misalnya segitiga ini segitiga ABC ya. ABC. Nah, untuk memberikan sisi, nama sisi itu kita tidak bisa sembarangan ya. Jadi sisi A misalnya ini kan sudut A. Ini nama segitiganya ABC. Kalau ditanya ini sudut apa? Sudut A besar. Ini sudut B besar. Ini sudut C besar. Sisi A itu yang mana? Sisi A itu adalah garis di depan sudut A. Jadi ini A-nya. A-nya di sini. Nah, ini ada B di sini, berarti B-nya di sini. Ini ada C, C-nya di sini. Jadi bukan A itu ada di sini enggak. Jadi tidak bisa sembarangan memberikan nama sisi. Ya, jadi di depan sudutnya sesuai dengan namanya. Kalau di sini P berarti di sini sisi P. Kalau di sini Q berarti ini sisi Q. Kalau di sini M misalnya ini sisi M. Nah, biasanya sisi itu dinyatakan dengan huruf kecil. Kalau sudut atau sudut dinyatakan dengan huruf besar. Kalau ini namanya, kalau di A, B, C itu namanya segitiga ya. Nama segitiganya A, B, C. Kalau ini titik A ya, ini titik A bisa dinyatakan titik A, atau bisa juga di sini sudut A, atau nanti dikasih apa di sini lambang ya, alfa, beta dan seterusnya. Nah, itu sekilas untuk penamaan ya. Biasanya mahasiswa sering salah di situ. Aturan sinus pada segitiga tumpul. Bentar sudah ya. Sedikit materi kita untuk hari ini. Nah, kalau aturan sinus ini ya, rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC. Jadi ini ya, 2BC ini sudutnya sudut cos dari A ya. Terus kalau B-nya berarti sisanya apa? Kalau B kuadrat berarti A kuadrat C kuadrat dikurang 2AC. Cosnya cos B. Demikian juga untuk C ya. C kuadrat itu berarti A kuadrat B kuadrat dikurang 2AB cos C. Nah, nih ya. Terusnya
Ini penurunannya ya, penurunannya silakan dipelajari nanti. Nah, ini ada rumus Heron ya. Rumus Heron ini untuk menentukan segitiga yang tidak di, tidak diketahui tingginya ya. Jadi segitiga sebarang atau ya. Nih. Jadi luasnya itu S dikali S dikurang A, S kurang B. Nah, S besar ini apa? Atau S itu apa? S itu adalah sisinya, semua sisinya dibagi dua. Ya, istilahnya setengah keliling segitiga. Ini, nah, jadi dari sini kalau ada segitiga kita nggak tahu panjang tingginya, diketahui ketiga sisinya kita bisa mencari luasnya. Ini rumusnya. S dikali S dikurang A. Nah, S itu apa? S-nya dicari dulu. Tambahkan semua sisinya nanti dibagi dua. Ya, tuh. Nah, rumus Heron ini juga dapat dikembangkan ya untuk memperoleh atau mencari panjang jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar. Kita lihat mana lingkaran dalam. Nah, ini lingkaran dalam. Jadi lingkaran dalam itu nih. Jadi ada segitiga dibuat lingkaran di dalamnya. Itu namanya lingkaran dalam. Nah, rumus jari-jari lingkaran dalam itu ini rumusnya. Ya, akar dari yang tadi ya, S dikali S dikurang A, S kurang B dibagi S. Nah, sedangkan untuk lingkaran luar nih, nah, jadi ada segitiga. Nah, di gambar lingkaran yang menyinggung atau yang menyentuh ya, atau melalui lingkaran itu nanti melalui ketiga sisinya ya. Nah, itu namanya lingkaran luar. Bagaimana mencari jari-jari lingkaran luar itu pakai rumus ini yang tadi. ABC 4 dikali akar dari ini ya, S dikurang S min A, L tadi ini ya. Oke. Nanti ada, ini sudah ada rangkumannya. Ini soal-soal untuk latihan. Nah, nanti untuk selanjutnya silahkan dibaca, dipelajarin gitu ya. Kalau dijelaskan, jadi saya kasih materinya. Nah, sekali lagi untuk download materinya nanti ada di namanya ya, materi untuk kelas A dan B. Jadi kelas A bisa ngambil, nanti kelas B bisa ngambil. Nah, yang lainnya itu ya bisa juga diambil, cuma untuk materi yang saya jelaskan hari ini atau yang nyangkut dengan saya hanya itu. Seperti saya katakan tadi, yang ada di learningnya itu hasil cloning ya, jadi dari materi-materi yang sebelumnya. Untuk tugasnya nanti saya bikinkan rumahnya ya, rumah atau ininya ya, tempat ngumpulnya. Nanti untuk tugas satu ini kumpulnya di learning ya, sesuai dengan kelompok atau kelasnya masing-masing. Untuk tugasnya gampang aja ya, saya cuma melihat tingkat partisipasinya saja di sini ya. Jadi untuk tugasnya, tadi kan materinya banyak ya. Nah, kalian tugas ya, buat ringkasan aja, diringkas materi itu ya, diringkas materinya, ambil inti-intinya itu apa ya, ditulis tangan. Nih. Ada pertanyaan untuk ininya, materi atau apa? Nanti dibaca baik-baik materinya ya. Ada? Untuk tugasnya tahu tugasnya apa yang mau dikerjakan? Siapa ini? Dina. Dina, tahu Dina? Dina Susetti. Saya ingat jadi ini ringkas materi. Ya, saya mahasiswa atau anak-anak generasi apa nih? Generasi Z atau apa. Jadi namanya agak susah-susah, udah mulai susah-susah gitu ya. Nah, pernah lihat nggak video atau apa yang gurunya ngabsen yang namanya apa gitu yang susah-susah gitu ya? Zalulillah Anur gitu ya. Nah, ini Suzet. Apa nih bacanya Dina? Namamu? Suzetti. Dina Suset, Bu. Suset. Z-nya jadi S. Iya, Suset. Dina Sitorus. Suset Sitorus. Suzetti. Ya, Suzet aja. Ya, Dina. Iya, Bu, boleh. Ya, nanti Dina Suset. Baca nanti Suzete gitu ya. Nah, salah ternyata bukan Suzete. Gitu ya. Kalau yang lain-lain mungkin agak ini ya. Jadi ada beberapa nama yang
Takut salah penyebutannya ya, karena tidak biasa. Stevi Tiafani Purba masih bisa. Resandal Amanda Triamugi Liza Pramesti Adza Afifa Nabila Safia Fakira Nabila Amelia Afida lagi nih Ayu Nur Safitri Nabila Kristalia Anggraini Vira Wildan Silvia Mita M. Aldi Septian Anissa Alia Dea Adelina Tri Febridesti Atika Putri Bima Mauladi Durga ya masih bisa saya baca ya. Nah kecuali yang tadi takutnya salah tadi ya Dina tadi ya. Oke. Untuk tugasnya tadi udah tahu ya, kalian ringkas aja materinya, ringkasnya di mana di kertas ya, jangan di ini, ringkasnya di kertas. Ini ketentuannya ya, saya ini ketentuannya. Tunggu ya. Sorry ya. Gini lah kalau kita online itu ada background gitu ya, ada yang paket, ada yang nanti apa gitu ya. Nah, ini tugasnya ini sebenarnya ketentuan umum, cuma ini karena khusus. Nih ya, tugasnya meringkas tadi ya. Udah kelihatan? Ya? Kelihatan nggak? Halo? Udah, Bu. Kelihatan, Bu. Udah, Bu. Nah, tugas jadi tugas satu ini sebenarnya termasuk ketentuan umum juga, cuma di sini karena kita meringkas. Jadi kalau meringkas itu kata-katanya jangan sama persis ya. Kata-kata dalam ringkasan tidak boleh sama persis dengan materi. Jadi digunakan cara parafrase ya. Artinya kita ungkapkan dengan bahasa kita sendiri lah kira-kira seperti itu. Jadi jangan sama persis gitu ya. Nah, nanti saya lihat teknik parafrasenya seperti apa gitu ya. Jadi ini untuk menghindari plagiat. Nanti kalau kalian sudah masuk ke tugas akhir itu nanti ada Turnitin ya untuk ngecek apakah punya kita itu berapa persen sama dengan orang. Nah, cara menghindarinya atau apa salah satunya adalah menggunakan paraphrase ya. Paraphrase itu misalnya nanti carilah definisinya ya. Paraphrase itu kira-kira kita itu mengungkapkan kata-kata atau bahasanya itu dengan bahasa yang lain tapi maknanya maknanya tidak berubah gitu. Kira-kira seperti itu. Artinya di sini kata kuncinya tidak boleh sama persis, diubah-ubah lah gitu ya, tapi artinya sama gitu ya. Nah, coba diusahakan belajar gitu ya. Nah, tugas ini nanti dikerjakan dengan tulis tangan. Jadi bukan diketik ya. Kalau diketik nanti kalian urutkan punya saya gitu ya. Nah, tulis tangan. Kertasnya warna putih ya. Jadi jangan kertas yang berwarna lain-lain gitu ya, warna pink, hijau dan sebagainya. Terus ini bentuknya boleh bergaris ataupun polos. Ya. Masalah kertasnya nanti ada pertanyaan Bu, boleh nggak kami kertasnya ukuran apa Bu? F4, folio atau apa? Karena ini online, jadi saya nggak ngukur-ngukur gitu ya, nggak ini juga ya. Jadi kertasnya terserah kertasnya bentuknya apa atau ukurannya apa, mau folio kah, mau kertas buku tulis kah atau apa terserah. Kalau online nanti kalau offline beda lagi aturannya ya. Nah untuk penanya gunakan tinta hanya warna hitam atau biru, jadi salah satu ya, mau hitam atau biru. Boleh nggak Bu, biru sama hitam ya nggak apa-apa, misalnya kan habis tinta gitu nyambungnya biru nggak apa-apa. Nah warna lain boleh nggak digunakan? Boleh menggunakan warna lain tapi hanya untuk keperluan misalnya menggambar atau memberi keterangan pada tulisan. Jadi ada tulisan misalnya mau digaris bawahin atau mau dikasih kotak dalam tulisan itu boleh. Tapi kalau untuk nulis jangan ya karena saya ngoreksinya online, jadi warna-warna yang mencolok itu akan membuat mata tidak nyaman gitu ya. Nah, terus untuk ini ketentuan lainnya, nanti tugasnya itu dikumpul atau uploadnya di e-learning ya, jadi bukan di WA, bukan di email, formatnya PDF ya. Nah, caranya di scan ya, udah biasa ya, scan dalam keadaan tegak atau potret ya. Jadi nggak boleh mendatar atau tidur, nggak boleh terbalik, terus harus pas ya, harus pas itu maksudnya ya pas di kertasnya itu kan ada, kalau kita scan itu kan ada bagian cropping ya, jadi kita crop yang nggak perlu gitu ya, jadi pas di kertasnya. Tidak boleh juga ada anggota tubuh yang terscan, misalnya jari tangannya gitu ya, waktu scan itu dipegang, jadi jarinya ikut gitu ya,
gitu, atau ada rambut atau yang lain-lain gitu ya, maupun benda lain ya. Misalnya ada apa ya, benda lain ya, apa saja di atas kertasnya itu ya. Terus ini juga biasanya terdapat bayangan HP saat pada hasil scan. Nah itu nanti dihindari atau nggak boleh ya. Jadi cari pencahayaan yang bagus sehingga HP-nya itu bayangan HP-nya tidak masuk dalam scanan ya. Atau ada juga aplikasi scanner ya yang ada pilihannya misalnya tanpa bayangan gitu, pilih aja yang tanpa bayangan. Kalau nggak ketemu aplikasi itu ya silakan cari pencahayaan yang bagus ya. Nah, ini nanti ada panisnya atau hukumannya kalau melanggar. Ini setiap pelanggaran dikurang 10 poin, banyak ya, dilanggar semua nanti malah nggak dapat nilai jadinya. Ini nanti kegagalan upload sifatnya personal ya atau perorangan. Nah, macam-macam nih, bisa webnya error. Jadi learning kita ini tidak ada jaminan selamanya atau hari ini dia akan mulus terus ya. Jadi pada detik-detik atau menit-menit tertentu dia mungkin saja error. Tempat saya error, mungkin di tempat orang lain enggak gitu ya. Nah, itu banyak faktornya ya. Mungkin perangkat kita, jaringan dan sebagainya. Ada juga jaringan lambat, mungkin ya jaringan lambat, mungkin kalian tinggal di mana atau misalnya lagi hujan dan sebagainya. Lampu mati itu nggak bisa juga jadikan alasan. Learning sedang perbaikan ya, ada masalah teknis dan masalah teknis lainnya itu adalah tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan. Jadi demikian juga resikonya. Jadi kalau tidak terkumpul gara-gara misalnya terlambat HP-nya jatuh ke dalam bak misalnya ya, atau HP-nya rusak, HP-nya sedang dipinjam atau dan lain sebagainya, itu tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan ya. Resikonya berarti tidak terkumpul nilainya 0. Nah ini usahakan yang ngumpulnya itu beberapa karena ini hari ini, jadi untuk tugas ini kumpulnya hari ini ya sampai jam 11 nanti malam saya kasih waktu ya, atau berapa jam ya sebelum batas akhir pengumpulan untuk menghindari atau mengantisipasi adanya kendala teknis atau non teknis yang tadi ya. Jadi kalau dikerjakan sekarang misalnya dikerjakan selesainya misalnya jam 3 atau jam 4 langsung dikumpul gitu ya. Jadi jangan menunggu sampai jam 10 malam, jam 9 takutnya ada kendala ya, kendala teknis. Nah, ini nanti kalau sudah ngumpul, mahasiswa nggak perlu lapor ya, atau konfirmasi di grup, Bu, sudah ngumpul, atau misalnya pamerlah dengan teman atau anggota lain, sudah ngumpul dengan cara menunjukkan bukti, baik itu dengan pernyataan atau screenshot hasil ininya ya, bukti atau hasil, ya bukti lah, bukti sudah ngumpul yang tidak perlu. Jadi sudah dikumpul-kumpul aja. Ini saya tunjukkan ininya, ini yang terbalik, lihat ini, judulnya di bawah. Ini yang, nah ini yang berdatar atau tidur ya. Nah, susah nih. Ini enggak pas ya. Nah, harusnya kan pas di sini. Nah, ini enggak pas ini. Jadi masih ada apa gambar-gambar di sini ya. Ini enggak pas. Nah, ini yang dia scan-nya sambil dipegang. Jadi jarinya ikut gitu ya. Kadang ada juga di sini ada yang lain-lain, misalnya ada rambut, ada lalat gitu ya. Ada hewan apa, semut dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dihindarin. Ada lagi satu lagi sebenarnya di sini yang bayangan ya, pernah mungkin ya terjadi atau melihat orang scan itu ada bayangan, misalnya bayangan HP di sini jatuh, ada bayangannya gambar HP ya. Nah itu aja untuk tugas hari ini ya. Jadi sekalian kalau kita meringkas itu kan sekalian baca-baca gitu ya. Kalau saya suruh baca aja mungkin cuma berapa persen yang baca gitu ya. Nah kalau meringkas ya nggak mungkin kita meringkas nggak baca. Bisa nggak kita meringkas tanpa membaca? Nggak bisa ya. Nah tuh ringkas, ringkasnya tulis tangan ya, tangan kita sendiri ya. Jadi jangan nyuruh ayang bebnya gitu ya, nyuruh yayangnya, nyuruh siapa adiknya gitu ya, atau nyuruh ada asistennya gitu ya, asisten rumah tangga gitu, Mbak atau Mas tolong gitu, jangan ya. Nanti saya cek keaslian tulisannya ya. Oke silakan untuk ini udah sepertinya udah ini semua ya, udah on kamera semua. Ini saya mau screenshot atau foto ya ininya, jadi di on kan ya. Karena apa? Kalau dia on off atau nanti aja gitu ya. Ini berubah-ubah bentuknya. Jadi kalau saya udah foto atau screenshot yang pertama, yang belakang-belakang itu kan bagian yang biasanya yang suka ini ya, yang enggak buka kamera dan sebagainya. Nah, ketika saya sudah foto yang pertama,
tiba-tiba yang tidak buka kamera, dia bisa jadi di urutan slide pertama, padahal slide pertama udah saya foto. Udah lewat jadi kesempatannya, ya. Oke, silakan. Bu, sebelumnya Bu, ini banyak yang mau join tapi penuh Bu Zoom-nya, jadi pada nggak bisa join. Oh iya, lebih dari 100 ya. Iya Bu. Oke. Nggak bisa join gitu ya. Nanti ini aja ya. Jadi jangan ini ya apa-apa itu paling berapa orang gitu ya. Kita nih 50 paling sekian orang aja gitu ya. Ya nggak bisa. Ini kan 100 nih, 100 dengan saya berarti 99 ya. Kita nih 50, mungkin ada sekitar 10 sampai 20 mungkin yang nggak bisa ya, gitu ya. Mana nih juru ininya? Juru bicaranya. Siapa tadi yang bicara? Ya Bu. Hah? Ya, nanti untuk yang nggak bisa join atau apa itu nanti di ini aja apa? Diinformasikan aja gitu nanti saya cek di ininya ya. Nah, ini jangan berkurang nih yang ya harusnya dibagi dua tadi. Saya lupa ini kalau udah lebih dari 100 ya. Oke ya, siap-siap ya. Ini slide 1. Mana ini? Nah, slide 2. Slide 3. Salah. Slide 4. Nah, oke nanti saya buka lagi untuk yang belum sempat masuk tadi ya. Nah, di sini ada pertanyaan nggak yang sudah masuk nih? 99 orang ya, 99 orang. Bu, izin bertanya Bu. Ya, ada apa? Untuk pop quiz kelas A itu gimana ya Bu? Untuk apa? Bukti. Pop quiz Bu. Hah? Kurang jelas suaranya. Pop quiz yang ada di e-learning Bu. Bukti hadirnya. Ya nanti kan saya lihat dari sini, dari fotonya ini, dari screenshotnya, dari yang hadir sini. Nanti saya tandain, saya cek untuk kehadiran di minggu pertama yang tanggal 14 ya. Yang hari ini itu untuk pertemuan yang kedua, yang tanggal 21 itu untuk pertemuan kedua ya. Tuh. Jadi mundur lah gitu ya. Jadi yang pertemuan pertama yang hari ini dengan saya ini nanti ditandai untuk tanggal 14. Kemarin kan udah pada ngabsen semua ya. Nanti saya cek ya siapa-siapa. Oh ya saya juga lupa di sini ngomongnya ya lupa ya. Untuk ini ya memang salah saya juga. Next ya, kalau untuk kuliah e-learning siapapun dosennya ya, terutama dengan saya, tolong satu perangkat satu orang. Jadi jangan satu perangkat itu sampai 3 kepala, 4 kepala gitu ya, 2 kepala gitu ya. Untuk saat ini oke lah, mungkin bisa saya maafkan gitu ya. Untuk selanjutnya saya tidak mau lagi seperti itu ya. Nah ini ada berapa saya nggak perlu menyebutkan namanya, tolong ya. Kalau alasan Bu perangkat gini-gini kan bisa disiapkan jauh hari sebelumnya gitu ya. Jadi kita di sini ya seperti itulah mana yang nggak etis lah gitu ya satu perangkat sama aja dengan kalau di kelas itu satu kursi kalian itu pangku-pangkuan gitu. Lucu nggak? Pangku-pangkuan. Nah kan lucu ya. Pangku-pangkuan. Nah itu jangan pangku-pangkuan. Di situ istilahnya pangku-pangkuan. Jadi jangan pangku-pangkuan di sini ya. Ini ada berapa ya? Tuh. Saya nggak tahu dari dapat pelajaran ini dari mana gitu ya. Selama ini kan nggak ada kayak gitu. Oke, jadi untuk yang ini untuk teman-temannya yang nggak bisa masuk, kita end dulu di sini ya. Nanti saya akan menyuruh temannya yang tidak bisa masuk tadi untuk join ya. Oke? Bu, permisi Silakan Bu. kerjakan. Mau